Informasi lainnya, pemirsa, ini berkaitan dengan dialog kita yang nanti akan kita bahas sebentar lagi ini terkait pengabdian tiada henti di Ciarahat peringati HUT ke-70 dengan bakti sosial donor darah. Nah, Kadis Ciarahat Brigjen RL Simanjuntak yang didampingi Ketua Kegiatan HUT di Ciarahat Kolonel ZZI Didik Marhendi dengan Letkol Infanteri Ketut Nesa Suardanta ini menyampaikan donor darah dapat merangsang terjadinya proses peremajaan sel-sel darah. Ini satu bentuk kepedulian yang luar biasa tentunya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang membutuhkan transfusi darah. Dan lanjut Brigjen juga ini menuturkan rata-rata orang yang melakukan donor darah ini sudah merasakan dampak bagi kesehatannya. Bahkan anggota di Ciarahat juga ada yang sudah berkali-kali mendonorkan darahnya. Donor darah ini terbukti memberikan manfaat dan menyehatkan tubuh pendonor. Betul sekali, sangat sehat ini kalau kita donor darah. Enggak? Suka. Kalau misalkan suka ya? Suka, saya sudah beberapa kali dan ketagihan setelah donor darah itu badan saya terasa seperti ringan sekali. Ini testimoni kayak ini obat-obat herbal Anda ya. Karena memang nggak membersihkan darah kita. Ininya ya, manfaatnya bagi tubuh kita. Baik, kita akan langsung membahas begitu ya mengenai hari jadi ke-70 di Ciarahat ini bersama Brigjen TNI RL Simanjuntak Kadis Ciarahat. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Sampurasun. Sampai. Rampes ya Pak. Kabar baik Pak. Kabar baik ya Pak ya. Baik sekali. Baik Pak, ini kita perlu informasi nih, ada sebagian yang tahu tentang Dis Ciarahat, tapi sebagian lagi mungkin ada yang belum memahami dan belum mengetahui apa sih Dis Ciarahat itu. Bapak boleh menjelaskan mengenai Dis Ciarahat itu apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Sri dan Mbak Ayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku Kadis Ciarahat izin menjelaskan sedikit tentang apa dan bagaimana tugas pokok Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat ini terbentuk pada tahun 1953 yang lalu, diawali dengan penyerahan CMB namanya, Central Military Bibliothek dari Knil pada zaman itu kepada APRI. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan dari Kasat. Kemudian sampai sekarang berkembang sudah 70 tahun Dinas Sejarah Angkatan Darat mengabdi ke TNI Angkatan Darat. Adapun kegiatan dan tugas pokoknya secara umum TNI Angkatan Darat di Ciarahat ini membina, kita bertugas pokok membina fungsi-fungsi sejarah TNI Angkatan Darat khususnya dalam rangka membantu Bapak Kepala Staf Angkatan Darat melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Adapun fungsi itu sendiri ada 5 fungsi yang kita bina, mulai dari pembinaan dokumen Angkatan Darat, kemudian penulisan Angkatan Darat. Penulisan sendiri ini ada 3 jenis tulisan yang selalu kita lakukan, mulai dari sejarah satuan, sejarah biografi maupun sejarah peristiwa-peristiwa di jajaran Angkatan Darat. Kemudian kita juga membina perpustakaan Angkatan Darat, kemudian museum dan monumen Angkatan Darat, serta tradisi di lingkungan TNI Angkatan Darat. Inilah kelima fungsi yang kita bina dalam rangka kita mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat secara umum. Kira-kira begitu Mbak. Baik, lalu Pak, saya juga ingin mengetahui karena saya sangat awam sekali dengan dunia pertanian ini ya Tah Ayu, kecuali Tah Ayu Pak, karena suaminya juga bekas seorang anggota. Nah, saya ingin mengetahui Pak, sebenarnya tugas pokok atau kiprah dari Dis Ciarahat ini apa sih Pak, lalu kemanfaatannya bagi masyarakat seperti apa? Baik, tugas pokok kita seperti saya singgung di awal tadi adalah melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi sejarah Angkatan Darat. Fungsi-fungsi itu kita bina mulai dari penyediaan dokumen, penyediaan buku-buku perpustakaan, kemudian penyediaan museum dan monumen, serta tradisi TNI Angkatan Darat. Dan ini kita siapkan bukan hanya untuk personil TNI Angkatan Darat, PNS maupun untuk keluarganya, tetapi juga kita membuka untuk masyarakat umum, masyarakat luas yang membutuhkan dokumen-dokumen tentang negara Republik Indonesia, kemudian buku-buku tentang terbitan di Ciarahat, ini juga bisa berkunjung mencari dokumen-dokumen tersebut di Dinas Sejarah Angkatan Darat. Kira-kira begitu.
Baik Bapak, kemudian mengenai hari jadi Disjarahat yang ke-70 ini, rangkaian kegiatannya seperti apa nih? Tentu dari tahun ke tahun berbeda atau sama saja untuk kegiatan yang dilakukan begitu? Baik, untuk menyambut hari ulang tahun yang ke-70, tepatnya pada tanggal 15 April 2023 yang lalu, kita menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, baik yang sifatnya internal maupun yang bersifatnya untuk kita kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan internal kita tujukan untuk meningkatkan keterampilan kemampuan dari personil-personil kami, khususnya para perwira menengah di jajaran TNI Angkatan Darat, dalam membuat membuat tulisan-tulisan, kemudian memaparkannya, mengeksposnya. Ini yang kita lakukan, sehingga kita harapkan secara internal personil-personil jajaran ini lebih profesional nanti ke depannya, khususnya di dalam mengemban fungsi sejarah. Kemudian kegiatan eksternal atau kegiatan kemasyarakatan yang kita lakukan, ada beberapa kegiatan, mulai dari kita melaksanakan kegiatan donor darah pada 16 Maret yang lalu, kemudian kita juga melaksanakan karya bakti, kemudian kita juga melaksanakan anjang sana, baik ke mantan-mantan anggota maupun ke komponen masyarakat yang lainnya. Kemudian mumpung juga sekarang kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, menindaklanjuti juga petunjuk dari pimpinan TNI Angkatan Darat, kita melaksanakan kegiatan pembagian takjil gratis di sekitar Desa Sejarah Angkatan Darat hampir setiap hari, hampir setiap sore kita lakukan. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang bisa menyentuh bagi khususnya masyarakat yang kurang beruntung. Kemudian juga kita minggu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, karena kita tidak mau melupakan para pendahulu-pendahulu kita, justru kita ingin selalu menghargai setiap para pendahulu-pendahulu kita yang sudah mendahului kita. Kemudian nanti pada puncaknya kita akan sedikit melaksanakan syukuran hari ulang tahun pada setelah kita melaksanakan libur Lebaran nanti. Kira-kira itu beberapa kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Dinas Sejarah Angkatan Darat tahun ini, Mbak. Baik, nah untuk waktunya sendiri ini mulai tanggal berapa dan sampai tanggal berapa nih akan berakhir rangkaian dalam rangka memperingati hari jadi ke-70 ini, Pak? Baik, rangkaian kegiatan kita sudah mulai pada tanggal 13 Maret yang lalu. Sudah mulai, kemudian pada tanggal 16 Maret juga kita laksanakan donor darah, kemudian ya tentunya nanti akan berakhir pada puncaknya yaitu pada tanggal 26 nanti bulan April ini yang akan kita akhiri dengan acara syukuran lah, kira-kira demikian dalam rangka hari ulang tahun ini. Lalu Pak, dalam kegiatan memperingati HUT Disjarahat ini, adakah kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung seperti halnya perlombaan yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat? Secara langsung memang kita laksanakan ketika sebelum menginjak bulan Ramadan yang lalu, karena memang selama bulan Ramadan ini kita mengurangi kegiatan secara fisik. Namun ketika sebelum bulan Ramadan, yaitu kita melaksanakan kegiatan karya bakti, ya kita selalu melibatkan masyarakat-masyarakat di sekeliling Disjarahat maupun di desa-desa binaan yang kita menjadi tanggung jawab Dinas Sejarah Angkatan Darat. Itulah kegiatan yang kita langsung melibatkan masyarakat. Kira-kira demikian. Baik, jadi Disjarahat ini memiliki desa-desa binaan ya Pak. Lalu Pak, program apa saja yang biasanya dilakukan oleh Disjarahat ini untuk membina desa-desa tersebut? Baik, untuk kegiatan ini ya tentunya kita sinkronisasikan dengan kegiatan dari staf teritorial Angkatan Darat. Kita memang diberikan satu wilayah-wilayah tertentu untuk melaksanakan pembinaan teritorial secara terbatas. Adapun kegiatan yang kita lakukan ya seperti kegiatan karya bakti, kemudian kita membantu memasyarakatkan juga secara non fisik kegiatan itu berupa ceramah, kemudian berupa kita anjang sana,
kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat secara umum. Inilah kegiatan yang kita lakukan di desa-desa binaan kita. Kira-kira begitu. Baik, untuk desa binaannya sendiri, ini ruang lingkupnya ada di Provinsi Jawa Barat. Ada berapa banyak desa binaan dan wilayahnya di mana saja, Pak? Kita sesuai dengan tentunya kita mendapatkan alokasi itu dari pembina teritorial khusus di Jawa Barat, dalam hal ini dari Kodam. Kita sudah dialokasikan ada beberapa desa, ada 2 desa atau 3 desa yang tersebar di lingkungan sekitar Kota Bandung saja, kira-kira gitu, Mbak. Karena dislokasi Disjarahat ini berada di sekitar Kota Bandung. Oke, baik. Nah, biasanya dalam pembinaan desanya sendiri selalu berpindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya, kemudian juga berapa lama desa tersebut menjadi desa binaan di bawah Disjarahat? Kegiatan itu tentunya kita sinkronkan dengan program dari Dinas Sejarah Angkatan Darat sendiri, di mana kita juga menjabarkan program dari Mabes Angkatan Darat. Jadi sesuai dengan program yang kita terima, kita laksanakan kegiatan kunjungan ke desa-desa tersebut secara periodik, yang mungkin tidak terlalu sering juga, namun secara periodik setiap triwulan biasanya kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Baik yang kegiatan sifatnya fisik maupun kegiatan yang sifatnya non-fisik berupa anjang sana, kemudian pembinaan generasi muda dan kira-kira seperti itu. Baik, Pak, untuk kedepannya kan ini sudah ada beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Disjarahat untuk mengajak masyarakat secara langsung. Lalu Pak, ada nggak sih Pak rencana kedepannya ini ingin memunculkan program baru yang akan dilaksanakan oleh Disjarahat? Baik, Mbak. Jadi begini, kita dalam rangka membuka akses ke jajaran masyarakat umum, secara umum kita sudah banyak mempersiapkan fasilitas yang kita miliki. Antara lain museum-museum, perpustakaan, kemudian balai dokumen, yang ini selalu kita secara rutin juga mengakomodir kegiatan terutama adik-adik mahasiswa, baik dari lingkungan Jawa Barat maksud saya, maupun juga dari luar Jawa Barat yang akan berkunjung, akan mencari referensi dalam rangka menyusun skripsi atau menyusun kajian, kira-kira demikian. Nah, kemudian juga kita di Dinas Sejarah Angkatan Darat ini juga memiliki pusat informasi kesejarahan. Yang ini juga sudah beberapa kali kita menerima kunjungan dari anak-anak sekolah kita, baik yang di tingkat SD maupun di tingkat TK, sambil mereka berekreasi, mereka juga sedikit belajar tentang sejarah, baik sejarah Angkatan Darat maupun sejarah Republik ini. Kemudian juga ke depan, kita sekarang sedang menyusun satu rancang bangun tentang museum virtual. Harapannya nanti pada akhir tahun ini kita bisa operasionalkan, jadi di TNI Angkatan Darat, tentang museum virtual TNI Angkatan Darat. Jadi kalau nanti rancang bangun ini sudah selesai, sudah bisa kita operasionalkan, kita tidak harus berkunjung ke Museum Pusat Angkatan Darat yang lokasinya sekarang ada di Yogyakarta. Kita bisa datang ke Dinas Sejarah Angkatan Darat untuk belajar tentang sejarah perjalanan berdirinya TNI Angkatan Darat, mulai dari era-era kelaskaran dulu, kemudian pertempuran Palagan-Palagan, sampai dengan pertempuran kemerdekaan 1 dan 2, sampai dengan mempertahankan kemerdekaan, sampai dengan kiprah TNI Angkatan Darat saat ini yang terbaru. Itu bisa kita lihat secara virtual nanti, sesuai dengan konten yang sudah kita isi, sehingga pengunjung tidak harus repot-repot lagi berkunjung ke museum yang fisik, namun cukup datang ke Disjarahat, dan ini kita buka untuk umum. Baik. Bukan hanya bagi prajurit, PNS dan keluarganya, tetapi bagi masyarakat umum yang memiliki ketertarikan untuk belajar tentang sejarah TNI Angkatan Darat khususnya, bisa datang ke museum virtual Dinas Sejarah Angkatan Darat. Baik, Bapak. Baik, ada yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah, silakan terkait hari jadi Disjarahat yang ke-70 ini. Baik, terima kasih Mbak. Pada kesempatan yang baik ini, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-70 Dinas Sejarah Angkatan Darat ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya generasi-generasi penerus bangsa, untuk senantiasa kita tidak pernah melupakan
sejarah, tidak pernah melupakan pendahulu-pendahulu kita. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh founding father kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno pada pidato pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, beliau menyampaikan apa yang kita selama ini dengar dengan istilah never leave history atau jas merah yang selama ini kita dengar. Jangan pernah meninggalkan sejarah. Karenanya kami selaku insan sejarah, khususnya sejarah TNI Angkatan Darat, berupaya untuk semaksimal mungkin menyajikan fakta-fakta sejarah sehingga generasi muda kita bisa lebih tertarik pada sejarah Angkatan Darat maupun sejarah negara khususnya. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Brigjen TNI RL Simanjuntak, Kadis Jarahat yang telah bergabung melalui live Zoom dalam program Sampurasun. Selamat siang Bapak, sehat selalu, Sampurasun. Sampurasun. Nah, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan